Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Isti, Bu Eka? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Iya. Baik, Ibu, hari ini akan praktek coaching ya. Ini nanti yang jadi coachnya Bu Eka, Bu Isti. Oh, Bu Isti coach, kemudian coachingnya Bu Eka. Betul. Baik, Bu Isti, pada saat praktek nanti kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, gitu ya Bu. Nanti indikatornya apa Bu Isti, bahwa Bu Isti nanti setelah praktek coaching ini sudah menguasai ketiga kompetensi tersebut? Baiklah, indikatornya kehadiran penuh, saya akan menyatukan hati dan pikiran saya pada apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian mendengarkan aktif, saya akan mendengarkan dari awal sampai akhir, tidak akan memberi pelabelan, tidak akan memberi nasihat, juga tidak memberikan pengalaman saya pada coach. Kemudian untuk indikator mengajukan pertanyaan berbobot, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa mengarahkan coach untuk memperoleh solusinya sendiri. Seperti itu. Diarahkan untuk mendapatkan solusinya sendiri. Betul sekali. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi inti tersebut, yang lebih spesifik Bu Isti mau mengembangkan yang mana Ibu? Saya akan spesifik pada mendengarkan secara aktif. Begitu. Baik, berarti bisa langsung dimulai ya prakteknya Ibu. Ya, terima kasih. Kita langsung mulai sekarang saja. Mari. Baik ya. Bu Eka, apa? Bu, sibuk tah mboten Bu? Oh enggak, cuma sibuk tadi ya? baca-baca ini aja. Oh iya. Bu, saya mau minta tolong bisa? Bisa. Ada yang waktu ya, Bu, ya? Ada yang perlu saya bantu. Iya Bu, saya tuh Iya. mau sharing dengan Ibu karena saya tuh mengalami kebingungan. Bisa ya Bu ya? Nggak Bisa, mengganggu iya, waktu iya, jenengan iya. tadi kan baca-baca Iya, iya. ini. Mau khawatir nanti kalau ganggu pekerjaan Enggak. jenengan. Tidak ya? Udah ini biar di Oke. sini dulu ya. Baik. Kalau Ada begitu. apa ini? Iya, gini Bu, saya kan baru saja pelatihan, Mm-mm. lalu mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran. Tapi saya masih bingung bagaimana cara saya mengimplementasikan di dalam kelas saya di mapel pelajaran bahasa Inggris, yang mana anak-anak itu kan memang nggak suka Bu pelajaran bahasa Inggris umumnya gitu. Kalau gitu Bu Eka punya tujuan apa dalam kegiatan ini? Iya, saya itu punya angan-angan, punya cita-cita. Hal yang ingin saya capai itu melalui pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional itu, Iya. anak nanti bisa meningkatkan kompetensi akademik mereka, Bu. Wah, Itu yang bagus pertama. itu ya. Terus Bagus. selain itu, supaya anak itu pelajaran bahasa Inggris mereka kan nggak suka ya. Iya. Jadi itu saya pengennya dia merasa bahagia, nyaman. Jadi anak-anak itu bisa mencapai well-being mereka gitu. Wah, Bu Eka bagus sekali, hebat sekali. Iya. Mau mempraktekkan apa yang telah didapat. Kira-kira Bu Eka dalam praktek itu ada kendalanya enggak, Bu? Sebentar ya Bu ya. Ya tentu Bu ada kendalanya. Pastinya anak-anak saya itu kan memang pelajaran bahasa Inggris itu nggak suka, iya kan? Nah saya diminta untuk bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini tadi. Terus kemudian kadang anak-anak itu merasa motivasi mereka itu kurang greget gitu loh Bu kalau belajar bahasa Inggris itu. Mereka kadang ada beberapa ada yang tidur gitu, terus kalau diajak diskusi itu ya diam, kalau ditanya sudah paham belum itu diam. Diam seperti itu ya. Iya. Ada peluangnya enggak, Bu, itu? Peluang. Nah, Iya. karena saya kan habis pelatihan Iya, Bu ya. Jadi iya. saya gini ya Bu, berarti peluangnya
saya bisa memakai pembelajaran berdiferensiasi, saya kaitkan dengan kompetensi sosial emosional. Itu peluangnya ya Bu kayaknya. Iya. Terus kemudian saya bisa padukan dengan pembelajaran proyek. Oh, seperti itu ya. Iya. Kira-kira ada nggak kekuatan dari siswa dan kekuatan dari Bu Eka sendiri untuk menghadapi itu, Bu? Kekuatan, kalau kekuatannya murid itu iya Ada Bu, nggak kekuatannya iya murid itu ya? Kalau biasanya kan dia itu suka cerita, melihat video, terus kemudian bercerita dengan temannya. Nah, berarti mereka kan gaya belajar mereka tuh visual ya Bu ya. Berarti suka terhadap video-video. Itu kekuatannya yang pertama. Terus tapi ketika saya amati itu si Ningsih itu kayaknya kemarin sering bawa handphone, dengerin musik itu Bu. Oh, berarti dia punya kekuatan bisa belajar itu memakai audio Bu. Nah, tapi ada juga anak itu yang nggak mau diem Bu. Jadi dia gerak terus gitu kan. Terus apa berarti saya ambil kalau dia itu sukanya kan punya gaya belajar kinestetik. Jadi mungkin gaya belajar itu kan saya minta dia nanti main peran ya Bu ya. Baiknya ya main peran. Terus kemudian kalau saya sendiri tuh kekuatannya. Oh iya, aku kan kemarin habis itu ya belajar pembelajaran berdiferensiasi dan juga dikolaborasikan dengan kompetensi sosial emosional. Nah, itu yang akan jadi kekuatan saya Bu. Nanti saya padukan dengan pembelajaran proyek. Saya kan suka tuh pembelajaran proyek. Nah, anak-anak kayaknya kalau dikasih penugasan proyek itu kayak juga bersemangat Bu. Itu ya? Iya. Tadi murid ada yang suka audio, ada yang suka video, melihat video dan yang lain-lain seperti yang Ibu Eka ceritakan tadi. Itu kebutuhan apa ya Bu ya yang diperlukan oleh murid untuk semua itu bisa terpenuhi? Kalau apa ya? Iya ya. Kalau itu karena mereka tuh senang melihat video, kemudian mendengarkan lagu, kemudian mempraktekkan sesuatu, bermain peran, ya berarti mereka kebutuhannya kesenangan Bu, akan kesenangan. Jadi supaya mereka itu bisa senang begitu ya, itu yang dia perlukan. Itu berarti pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan tuh seperti apa, itu yang pertama. Terus kemudian karena kompetensi akademik di bidang bahasa Inggris itu mereka masih rendah, jadi kebutuhan yang mereka perlukan kalau untuk bertahan hidup enggak ya Bu. Kalau kasih sayang juga enggak kayaknya. Ya berarti penguasaan terhadap materi bahasa Inggris berarti Bu ya. Oh iya. Pasti Bu Eka punya rencana. Rencananya apa? Kira-kira Bu Eka? Iya. Rencana saya berarti nanti saya akan membuat RPP dulu. RPP-nya itu akan saya kolaborasikan modelnya pembelajaran berbasis proyek. Terus kemudian saya masukkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu saya gabungkan supaya kompetensi sosial emosional anak itu ada. Jadi ya saya masukkan di situ Bu, supaya enak. Jadi itu rencana saya. Terus kemudian supaya enak, saya juga akan menyiapkan bahan-bahan untuk proyek Bu. Oh, seperti itu rencananya. Iya, terus kemudian karena anak suka video, jadi ya saya kalau misal mungkin presentasi nanti anak bisa saya minta untuk ya sesuai minat mereka, milih yang mana gitu nggih. Terus kalau nanti misalkan saya masukkan kompetensi sosial emosionalnya, jadi ketika misal belajar proyek itu kan harus buat kelompok, nggak bisa sendiri. Jadi biar terasah Bu kemampuan berrelasinya dengan temennya, terus diskusi. Jadi kalau diskusi itu kan ada yang menyampaikan pendapat, ada yang mendengarkan. Jadi dalam kegiatan nanti dia akan berlatih menemukan
kemampuan kesadaran akan dirinya sendiri. Terus kalau proyek itu kan akan itu ya Bu ya, merencanakan pasti, menjadwalkan, terus bahan-bahan yang diperlukan apa. Berarti itu nanti bisa dia melatih untuk memanajemen diri. Lah, ini Bu, nanti kalau dia mempresentasikan, dia kan memilih nih sesuai minat mereka, mau mempresentasikan pakai video atau pakai main peran. Nah, itu berarti nanti dia akan berlatih mengembangkan kompetensi mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Wah, bagus sekali rencananya Bu Eka. Dan tadi juga sudah disebutkan itu ya Bu Eka, kegiatan yang mau dilakukan. Dari rencana tersebut dan dari kegiatan yang disebutkan Bu Eka tadi, ada nggak kegiatan yang lain yang mau dilakukan? Ada Bu, rencana saya. Jadi kan tadi pakai pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ya saya harus melakukan asesmen diagnostik dulu untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka Bu, sama kesiapan belajar mereka. Jadi kalau yang dia gayanya visual ya saya kasih video. Kalau dia mendengar audio, gaya belajarnya audio ya saya kasih mendengar lagu atau apa. Terus kemudian untuk melatih itu loh Bu, yang kemarin aku dapat pelatihan itu kan kompetensi sosial emosional. Nah, nanti supaya biar mereka tuh nggak tegang, sepaneng gitu ya, akan saya kasih musik instrumental atau apa ya, peragangan otot atau ice breaking yang mereka suka, atau mereka kalau lagi emosi mungkin kan kesal dengan pembelajaran sebelumnya ya, saya minta aja mereka bercerita dulu Bu, ngalor ngidul bicara apa dulu supaya mereka itu bisa tenang gitu, karena bisa mengungkapkan perasaannya itu. Bagus sekali Bu Eka ya. Kemudian komitmen apa Bu yang bisa dilakukan Bu Eka? Kira-kira saya nyari dulu Bu teman saya yang bisa kira-kira bantu. Jadi gini, kalau saya sudah nemuin teman yang bisa bantu atau siswa yang bisa membantu pembelajaran proyek saya, jadi yang pertama saya harus berkomitmen untuk bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek yang mengkolaborasikan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan kegiatan melatih kompetensi sosial dan emosional anak. Itu saya harus komitmen itu. Terus kemudian saya akan berkomitmen dengan rekan sejawat atau dengan murid saya untuk bisa membantu saya untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang menarik melalui pembelajaran berbasis proyek itu. Iya, tadi disebutkan yang membantu teman dan murid ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak Bu yang bisa membantu kegiatan Ibu ini? Siapa ya Bu ini? Orang tua mungkin Bu, karena kalau pembelajaran proyek itu kan dari rumah itu kan mereka sudah merancang bahannya apa gitu ya. Misalkan mau membuat proyek langkah untuk membuat kopi atau teh gitu, berarti mereka kan minta orang tua, Pak Bu, saya punya kopi nggak Bu? Ibu mau saya bawa ke sekolah. Jadi mungkin ibunya juga bisa Bu sama orang tua. Ya, bagus sekali Bu ya. Kira-kira kapan mau dilakukan Bu Eka? Ini kan sudah kemarin habis itu ya Bu, kelas meeting, terus habis tes. Nah, jadi supaya bisa matang perencanaan saya lakukan di semester genap aja ya Bu ya. Iya, bagus ya. Ya memang ini kan sudah akhir semester karena sudah pas ya Bu. Iya, bagus kalau mau dilakukan di awal semester besok ya. Ya bagus sekali Bu Eka. Semoga berhasil pelaksanaannya. Semangat selalu ya Bu Eka ya. Dibantu ya Bu ya, didoakan. Insyaallah saya bantu. Minta bantuan Ibu lagi ya. Iya, siap. Saya siap membantu ya. Ya. Semoga sukses ya Bu Eka ya dalam mengajar, berhasil, sukses selalu. Semangat belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Oke. Gimana
gimana? Ada yang perlu saya bantu lagi, Bu Eka? Iya Bu, berarti nanti kalau saya semester depan Iya. mempraktekkan itu, Ibu punya waktu luang lagi kan? Saya ajak sharing-sharing lagi. Boleh. Iya. Jadi saya tuh mau bercerita lagi pengalaman Iya. saya ketika saya sudah menjalankan rencana-rencana saya tadi Bu. Iya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Siap, Oke, saya kalau siap gitu. mendengarkan. Iya. Iya Bu, kayaknya ini sudah sore nih. Iya. Jenengan juga kayaknya sibuk mungkin mau melanjutkan Ini kegiatan. tadi cuma baca-baca, Iya. tambah ilmu gitu kok. Saya Iya. sangat berterima kasih. Iya, Ibu nggak mau apa-apa. meluangkan waktunya. Iya, nggak Kalau gitu saya apa-apa. pamit dulu ya. Iya, nggak Ma- apa-apa iya. ya. Maaf loh ya, saya hanya bisa membantu sekedar. Iya, itu sudah banyak sekali Bu. Saya sudah terinspirasi dan saya mantap sekarang mau melakukan apa besok di semester depan. Ya, semangat ya Bu ya. Iya, pamit ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Ya, baik Bu Isti, Bu Eka tadi sudah praktek untuk coaching ya. Iya. Iya, Ya. betul. Ini untuk Bu Isti. Bu Isti tadi dalam melaksanakan coaching tadi sudah melaksanakan ketiga kompetensi yang ingin Bu Isti capai atau bagaimana Bu? Saya rasa tadi saya sudah melakukan ketiga-tiganya, yaitu saya sudah kehadiran penuh. Saya dengan hati dan jiwa saya berusaha hadir penuh untuk memahami apa yang disampaikan oleh Bu Eka. Kemudian saya juga mendengarkan aktif apa-apa permasalahan yang disampaikan Bu Eka, saya dengarkan dengan penuh dengan hati, ya, dengan hati, ya. supaya saya paling tidak bisa membantu Bu Eka nanti bisa menjawab sendiri pertanyaan tersebut seperti itu. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot biar Bu Eka bisa mencari solusinya sendiri dari permasalahan yang beliau sampaikan. Iya. Bagus sekali Bu Isti. Tadi memang pada saat praktek Terima tadi kasih, bagus ya. iya. Bu Isti itu sudah melaksanakan kompetensi yang pertama present. Sudah hadir penuh mendengarkan Bu Saya Eka nyaman, Bu, coaching. tadi. Nyaman Iya, ya. nyaman. Iya. Terus saya tuh nggak ada beban gitu kan. Jadi setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Isti itu Iya. saya jadi merasa kayak membayangkan sesuatu gitu kan. Lebih terbuka, Lebih ya. terbuka. Terus nggak ada rasa takut Iya. gitu. Biasanya kalau kegiatan supervisi itu kan penuh takut. Tapi Menegangkan. nyaman tadi Nyaman, saya, ya. enak Iya, sekali. Iya, karena Bu menegangkan. Isti tadi sudah benar-benar hadir menyatukan jiwanya, menyatukan perasaannya untuk mendengarkan permasalahan dari Bu Eka ya. Iya. Kemudian Bu Isti tadi juga sudah mendengarkan aktif. Bu Isti tadi tidak melabeli Bu Eka dengan pertanyaan-pertanyaannya itu tidak menunjukkan bahwa Bu Isti melabeli Bu Eka ya. Iya. Tadi Bu Isti itu juga sudah mendengarkan dengan rasa. Iya, Ya. iya. Iya. Sudah menerima apa yang disampaikan Bu Eka, kemudian juga sudah mengapresiasi Iya. apa yang sudah direncanakan Bu Eka. Betul. Kemudian mengapresiasi Bu Eka juga dengan meskipun bermasalah tapi masih bisa melakukan hal-hal baik ya Bu ya. Makanya saya juga nggak ngerasa minder gitu loh Bu. Iya. Kan kayak setiap ngomong apa itu Bu Isti tuh menghargai. Jadi itu saya ya malah makin terbuka aja gitu. Ya begitulah. Iya, Bu Isti tadi juga sudah men-summarize, menyimpulkan men-summarize itu ya, Merangkum. ya sudah merangkum apa yang disampaikan Bu Eka sehingga lebih pemahaman kehadirannya itu bisa lebih ngena, mengena ya, lebih dalam. Iya, bagus Bu, tadi itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian Bu Isti itu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Eka ini bisa menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Isti ini ya. Iya. Iya, betul. Tanpa Bu sadar Eka. sudah menemukan Pertanyaannya solusinya sendiri, Iya. bisa menjawab Iya. permasalahannya Ya, sendiri sendiri. dengan pertanyaan-pertanyaan yang Iya. diajukan oleh Bu Isti Isti tadi. tadi, Iya Bu, itu bagus. Memang menurut catatan saya juga tadi seperti itu. Bu Isti, Iya. nanti setelah melakukan kegiatan coaching ini ya, Iya. setelah ini, kompetensi lain apa Bu yang ingin Ibu kembangkan setelah ini nanti? Saya itu pengen
melakukan coaching itu tidak hanya dengan teman-teman, tapi juga dengan murid, ya supaya pembelajaran saya bisa tercapai dengan baik. Oh, gitu ya, Bu. Selama ini kan memang belum pernah melakukan coaching seperti itu kan, belum pernah. Oh, Jadi gitu. harapan saya setelah melakukan ini, besok akan saya lakukan terhadap teman saya juga dengan murid saya seperti itu. Gitu. Iya, bagus sekali Bu Isti, rencananya itu juga bagus ya Bu ya. Nanti semoga apa yang Bu Isti harapkan itu bisa terwujud, bisa dikembangkan kompetensi-kompetensi tersebut sehingga nanti pembelajaran akan berjalan lebih baik lagi. Iya. Gitu ya Bu ya. Ya, bagus sekali. Ini setelah praktek coaching ini ternyata kita bisa belajar banyak ya Bu ya. Iya, betul sekali. Untuk peningkatan kualitas pembelajaran Iya. nanti. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Ini sudah saya rasa cukup ya. Iya, iya. Kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Baik. Terima kasih sudah melaksanakan praktek coaching hari ini. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu Nunung. Nunung. Sama-sama Bu. Sampai jumpa besok ya, Bu. Iya, sama-sama. Mari. Mari.